Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati dari kelas A, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam, Bapak Muhammad Maimun, MA MSI, yang sampai saat ini sudah membimbing kami. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Studi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang studi Islam di Barat. Kehadiran Islam telah menjadi kekuatan global yang cukup signifikan. Bahkan, persebaran Islam di Barat lebih bersifat kultural, dengan semakin meningkatnya daya imigrasi kaum muslim ke negeri-negeri Barat dan Eropa. Di balik globalisasi Islam ke seluruh dunia ini, masih terdapat satu persoalan yang menyangkut citra dan eksistensi Islam di tengah-tengah masyarakat dunia terhadap rentannya persepsi Barat tentang Islam. Sebagai contoh, kasus yang menyangkut tindakan terorisme dalam tragedi WTC 11 September 2001 ataupun bom London 7 Juli 2005 melanda. Seolah-olah ribuan mata tertuju pada Islam. Sebagian kaum muslimin tidak jarang memperoleh intimidasi, disusul perusakan tempat ibadah ataupun lembaga pendidikan Islam. Para pengkaji Islam kontemporer memberikan warna yang lain tentang persepsi Islam di tengah masyarakat sehingga menimbulkan kecenderungan. Faktor apakah yang menyebabkan kecenderungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita bahas tentang kajian Islam dalam bingkai orientalisme klasik dan orientalisme kontemporer. Orientalisme merupakan suatu pemahaman, cara pandang, atau identifikasi Barat tentang dunia Timur dengan segenap kompleksitas budaya, agama, bahasa, ekonomi, maupun politiknya. Orientalisme pertama kali muncul pada abad ke-14 awal yang diprakarsai oleh Konsul Gereja Vienna pada sejumlah universitas untuk mempromosikan pemahaman bahasa dan kebudayaan Timur. Kelahiran Orientalisme dinilai sebagai suatu kebutuhan atau wadah bagi keberhasilan sebuah imperialisme atau pendudukan politik. Menurut Amin Rais, untuk memahami pendekatan Orientalisme pada masyarakat Timur, harus diingat watak imperialisme yang selalu memaksakan kehendaknya pada masyarakat jajahannya. Dalam bingkai orientalisme klasik, lebih cenderung menggunakan pendekatan teologis dengan penyajian materi, lebih menonjolkan aspek-aspek negatif Islam yang tentunya sangat berpengaruh atas terbangunnya Islam di masa mendatang. Melalui perspektif teologis, eksistensi orientalisme dilihat sebagai kajian-kajian yang memiliki motif-motif teologis atau keagamaan. Dalam menjelaskan akar prasangka Barat kepada Islam, Cak Nur menyebutkan bahwa tingkat pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terkontaminasinya kajian orientalisme tentang Islam, hingga mengakibatkan hasil kajiannya yang miring dan tidak objektif. Menurut Cak Nur, meskipun agama Islam sendiri sebagai dalam kitab suci Al-Quran mengajarkan tentang dirinya sebagai kelanjutan dan perkembangan agama Kristen, namun orang Kristen sendiri tidak dapat menerimanya dan tetap memandang Islam sebagai agama yang sama sekali baru dan tampil sebagai tantangan kepada Kristen. Orientalisme merupakan kajian ketimuran berdasarkan perspektif Barat yang dalam kemunculannya sangat dipengaruhi oleh situasi sosiopolitik Barat. Menurut Said, tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Orientalisme merupakan rentetan dari dominasi kolonialisasi dan imperialisasi. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan antara Barat dan Timur adalah hubungan kekuatan, dominasi, hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks. Fenomena di atas seolah-olah mengingatkan kembali atas apa yang pernah disampaikan oleh Edward W. Said, bahwa tetap akan ditemukan kesulitan untuk memperoleh persepsi yang berimbang tentang Islam di dunia Barat. Karena dalam kenyataannya, Barat masih sering menjadikan Islam sebagai sarana tuduhan dan stereotip. Apakah itu ancaman?
sarang terorisme, dan sebagainya. Kajian-kajian Barat pun mengenai Islam tidak lepas dari warna-warna kecurigaan dan kebencian tentang adanya kecenderungan untuk terus-menerus menampilkan kajian yang tidak pernah objektif mengenai Islam. Edward W. Said pernah menyatakan, karena orientalisme keislaman juga melestarikan sikap keagamaan polemisnya khas dan telah dimilikinya sejak awal kelahirannya, maka dapat dikatakan bahwa ia tetap terpaku dalam jalur-jalur metodologis tertentu, karena ada anggapan bahwa Islam bekerja dalam cara sebagaimana yang dikatakan oleh para orientalisme itu. Selanjutnya, bila kita lihat dalam bingkai orientalisme kontemporer, globalisasi telah memungkinkan orang-orang Barat untuk mempelajari Islam melalui sumber-sumber yang beragam dan lebih lengkap. Mereka mulai membuktikan keautentikan persepsi-persepsi yang selama ini mereka pegangi. Kelahiran Barat kontemporer lebih ditekankan pada aspek kajian-kajian mereka yang positif, klarifikatif, objektif, dan netral mengenai Islam. Post-orientalisme lebih cenderung menggunakan pendekatan sosiologis, sehingga memungkinkan untuk memahami dan menilai Islam secara apa adanya dan faktual. Pendekatan sosiologis lebih memungkinkan post-orientalisme untuk bekerja pada ruang-ruang pengaruh agama secara doktrin dalam realitas sosial umat Islam. Konstruksi sebagian besar pengetahuan keislaman orientalisme telah menggambarkan Islam secara tidak semestinya, baik sebagai agama maupun peradaban. Islam sering dipandang sebagai momok yang senantiasa mengancam, saingan keras dan musuh besar agama Kristen, barbarian, polemis, kolot, dan sejenisnya. Pendeknya, membaca karya-karya orientalisme, kita selalu dihadapkan kepada wajah Islam yang tidak menyenangkan bagi siapa yang mempelajarinya. Ketidakmengertian, inkonsistensi, dan kebingungan. Orientalisme dalam menilai Islam telah menyebabkan kecurigaan dan kebencian, yang hal itu semua sangat mewarnai konstruk kajian Islam di Barat. Namun demikian, dinamika masyarakat berjalan seiring dengan perubahan zaman dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Barat. Globalisasi telah memungkinkan terjadinya interaksi yang semakin intens antara kaum muslim dan orang-orang Barat. Globalisasi telah memungkinkan orang-orang Barat untuk mempelajari Islam melalui sumber-sumber yang beragam dan lebih lengkap. Mereka mulai membuktikan keautentikan persepsi-persepsi yang selama ini mereka pegang. Pendekatan sosiologis pada sisi lain telah menahan post-orientalisme untuk bersikap involved sebagaimana para orientalis terdahulu. Ketiadaan involvement ini yang menghindarkan post-orientalisme dari gaya penyampaian tentang Islam yang distortif, eliminatif, atau unsur-unsur negatif lainnya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.